Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagi kalian yang masih pelajar, saat ini mungkin pemerintah sudah meliburkan kalian ya, baik itu di daerah ataupun di kota. Seluruh sekolah di seluruh Indonesia mungkin sudah diliburkan karena ada suatu kejadian yang dimana tidak memungkinkan anak sekolah untuk pergi keluar gitu ya. Maka oleh karena itu pemerintah memberikan instruksi untuk melakukan berbagai macam kegiatan, baik itu pekerjaan ataupun belajar itu hanya bisa boleh dilakukan di rumah gitu ya. Oke, mungkin ini adalah salah satu alasan saya membuat video ini gitu ya. Salah satunya adalah video ini adalah latihan soal UN matematika. Di sini saya akan mencoba untuk membahas 1 sampai 10 soal dari 40 yang tersedia gitu ya. Nah, nanti saya akan membagikan dulu soalnya gitu ya dalam bentuk PDF. Nah, kalau bisa kalian kerjakan dulu soal yang ada di PDF itu 1 sampai 10 aja bebas ya, 1 sampai 10. Oke, kalau bisa sih berturut ya, 1 sampai 10. Nah, setelah itu kalian boleh lihat pembahasan, tapi jangan sampai terbalik. Jangan kalian lihat dulu pembahasan baru kalian mengerjakan gitu ya. Karena pengalamannya akan berbeda gitu ya. Ketika kalian mengerjakan lebih dulu lalu lihat pembahasan, dan ketika kalian lihat pembahasan lalu mengerjakan itu akan berbeda gitu ya. Dan tentunya pengalaman yang lebih baik itu adalah ketika kalian mencoba lebih dulu lalu melihat pembahasan gitu ya. Oke, daripada lama-lama langsung kita ke si soalnya ya. Oke, ketika kalian melihat soal ini, ketika kalian melihat video ini gitu ya, bentuk ini. Nah, nanti juga kalian lihat juga ya di bentuk di HP kalian atau laptop kalian atau PC kalian di ya soalnya gitu ya. Karena di sini nanti akan dipindahkan lagi gitu ya, slide-nya gitu ya. Oke, perhatikan kursor saya ini ya, di ini kursor putih ini, oke. Kalau nggak kelihatan, tolong ditajamkan aja pandangannya ya. Soal nomor 1. Harga 3 buah buku dan 2 penggaris adalah 18.000. Jika harga buku Rp1.000 lebih mahal dari harga sebuah penggaris, harga 2 buah buku dan 5 buah penggaris itu berapa gitu ya. Oke, mari kita lihat pembahasannya. Nah, pembahasannya seperti ini kira-kira. Misalkan bukunya misalkan kita X ya. Kemudian penggarisnya kita misalkan Y. Nah, di situ kan ada kalimat harga 3 buah buku dan dua penggaris adalah 18.000. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk kalimat matematika, ini akan menghasilkan 3x tambah 2y sama dengan berapa? 18.000 ya. Oke. Baca lagi kalimat berikutnya. Itu kita beri nama persamaan ke 1 ya. Kalimat berikutnya kan, jika harga sebuah buku ada Rp1.000 lebih mahal dari harga penggaris. Nah, jadi ini tuh harga si buku gitu ya. Nah, harga itu 1.000 lebih mahal dari penggaris. Nah, jadi bentuk persamaan matematikanya seperti ini ya. Jadi X sama dengan 1.000 ditambah Y. Atau kalau kita mau buat lebih enak, sama seperti persamaan pertama, maka kita buat ini jadinya X min Y sama dengan Rp1.000 ya. Oke, ini kita beri nama persamaan kedua. Kemudian, yang ditanya adalah harga dua buah buku dan 5 buah penggaris itu berapa gitu ya. Oke. Nah, oke, kita tulis ulang si persamaan pertamanya. 3x tambah 2y sama dengan 18.000. Kemudian x dikurangi sama dengan 1.000. Lalu kita kalikan 1 yang persamaan pertama. Yang persamaan keduanya kita kalikan dengan 2 gitu ya. Supaya kita bisa mengeliminasi si y-nya. Maka yang dapat adalah 3x kali 1 3x, 2y kali 1 2y, 18.000 kali 1 18.000 ya. Oke. Kemudian X kali 2 itu adalah 2x min Y kali 2 min 2Y 1000 kali 2 2000 ya. Oke, ini perhatikan kursor saya. Kemudian kita eliminasi ya. Eliminasi dalam bentuk tambah atau kurang supaya si Y-nya hilang. Oke. Betul sekali. Ditambah ya supaya si Y-nya hilang. Maka yang dapat adalah 3x tambah 2x adalah 5x. 18.000 tambah 2.000 20.000. Maka yang dapat X-nya berapa? 20.000 bagi 5 yaitu adalah X-nya Rp4.000 ya. Oke. Kita dapat X-nya 4.000 substitusi ke persamaan yang kedua yang ini ya. X min-nya sama dengan Rp1.000. Makanya dapat adalah 4.000 dikurangi Y sama dengan 1.000. Atau 4.000 dikurangi 1.000 sama dengan Y ya. Maka Y-nya berapa? Y-nya adalah 3.000. Jadi harga sebuah bukunya 4.000, harga penggarisnya 3.000 gitu ya. Makanya yang ditanya adalah 2x tambah 5y itu artinya adalah 2 kali 4.000 ditambah 5 kali 3.000 sama dengan 8.000 tambah 15.000 yaitu 23.000 ya. Oke. Jawabannya itu yang B ya, berdasarkan pilihan di soal sebelumnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Oke, perhatikan ya. Oke, bisa di pause dulu ya.
Oke, sudah diperhatikan? Oke. Setelah itu kita lihat ke sini ya. Kakak akan buat dalam bentuk grafik yang baru gitu ya, yang lebih jelas. Jadi kan kelihatan burik ya. Oh ya, malum ya, ini hasil screenshot jadi burik. Nah, ini dalam bentuk yang lebih agak jelasnya. Oke. Tadi udah dilihat ya, soalnya gimana kan? Oke. Nah, di sini kan ada bentuknya garis pertama nih. Perhatikan kursor kakak ini ya. Ini kursor. Nah, garis yang ini kan X tambah Y lebih dari 3 kan? Nah, kalau kita uji di titik 0,0 ini, nah kita uji coba. 0 tambah 0 lebih besar dari 3, betul atau salah? Betul atau salah? Ya? Oh, salah ya? Salah. Kalau salah gimana? Arsidannya menuju ke atas ya, artinya dia menjauhi si yang dihipotesiskan. Kemudian di sini perhatikan garis yang hijau ini ya. Nih, perhatikan kursor saya. Nah, di sini kan ada X tambah Y kurang dari 6. Nah, kita uji coba di 0,0. Sebenarnya nggak harus 0,0 ya. Cuman ya untuk melakukan perhitungan, untuk analisis lebih mudahnya pakai 0,0 gitu ya. Oke. Dapatnya kan 0 tambah 0 kurang dari 0. 0 kurang dari 6 betul atau tidak? Betul ya, maka diarsikannya ke bawah. Nah, ini kita pakai daerah kotor ya. Daerah kotor. Ini ke bawah semua ya, ke bawah. Kemudian perhatikan lagi garis yang ini. Nah, garis yang ini. X kurang dari 2Y. Coba kalau kita ujinya 4,0. Di sini 4,0 kan? 4,0. Kalau 4,0, 4 kurang dari 0. Betul atau salah? Betul atau salah? Salah ya, artinya dia menjauhi titik ini ya. Artinya diarsikannya ke atas. Kemudian perhatikan lagi garis yang ini. Y kurang dari 2X. Coba kita uji lagi 4,0 di sini ya. 4,0. 4,0 itu artinya 0 kurang dari 2 kali 4, 8. 0 kurang dari 8, betul atau salah? Betul ya, artinya dia menuju ke yang dihipotesiskan. Nah, maka daerah yang kearsin 4 kali yang mana aja? Daerah ini aja. Nah, sebenarnya di soal juga udah ditunjukin ya di HP-nya itu di sini ya. Tapi yang ditanya itu bukan itunya. Yang ditanya adalah bentuk pertidaksamaannya bagaimana gitu ya. Nah, kalau untuk X tambah Y lebih dari 3 ada ya? Ada. Kemudian X min 2Y kurang dari sama dengan 0 ada nggak? Ayo, ada nggak? Yang mana ayo? Ada ya, yang ini ya, yang C ya, X kurang dari, karena 2Y nya kita pindah ruaskan, jadi X kurang 2Y kurang dari sama dengan 0 juga kan. Nah, kemudian yang X tambah Y kurang dari sama dengan 6 juga ada yang ini. Kemudian di sini ada min 2X tambah Y kurang dari sama dengan 0. Lah, di sini cuma ada Y kurangin 2X. Oh, jangan khawatir ya. Nah, si 2X ini kita pindah ruaskan juga. Kalau pindah ruas jadi apa? Negatif kan? Jadi negatif 2X tambah Y kurang dari sama dengan 0. Maka jawabannya apa? Yang C ya. Sip. Lanjut, nomor 3. Oke, perhatikan gambar berikut. Oke, perhatikan lagi ya. Oke, di pause dulu boleh. Setelah di pause, ya, di play lagi ya. Oke. Nah, di sini ada grafik lagi ya. Grafik yang ditanya tuh daerah mana, daerah yang memenuhi persamaan ini gitu ya. Oke, kakak buat lagi grafiknya gitu ya. Tapi dalam bentuk yang udah dicoret-coret itu. Jadi gini, cara ngerjainnya. Kalau ada X tambah Y kurang dari 4, dia otomatis garis yang mana dipakai? Yang ini kan? Ya enggak? Kan kalau kita tutup Y-nya, misalnya Y-nya kita buat 0, X-nya berapa? 4 kan? Kalau X-nya dibuat 0, Y-nya berapa? 4 kan? Maka garis yang ini kan? Nah, kalau kita uji di titik 0,0, otomatis dia kan 0 kurang sama dengan 4 kan? Otomatis arsinya kemana? Ke bawah kan? Ke bawah sini. Kemudian X tambah 3Y lebih sama dengan 0. Kalau kita tutup Y-nya, maksudnya dikali Y-nya tuh dibuat 0, jadi 3 kali 0, 0. Jadi X-nya berapa? 6. Kemudian kalau kita buat X-nya 0, Y-nya berapa? 2 ya, makanya dapat garis yang ini kan? Kalau kita uji lagi di titik 0,0, 0 tambah 0 lebih besar dari sama dengan 6, betul atau salah? Salah ya, otomatis arsinya ke atas. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang ini dia. Oke, yang garis merah ini dia menyatakan yang X tambah Y kurang dari sama 4 ya. Yang tidak arsinya ke bawah, karena kita uji 0,0 dia benar. Kemudian garis yang arsir biru ini, kalau kita uji 0,0 untuk X tambah 3Y lebih besar dari sama dengan 6, maka dia artinya ke atas ya, dia menjauhi. Kemudian kalau X lebih besar dari sama dengan 0 dan Y lebih besar dari sama dengan 0, dia menyatakan apa? Dia menyatakan daerah kuadran gitu ya, otomatis dia kanan semua. Kanan, terus ini ke atas, otomatis kuadran berapa ini? Kuadran 1 ya, otomatis daerah 1 yang dipakai, kuadran 1 yang dipakai. Nah, di HP-nya itu ada pada nomor berapa? Nomor 2 ya, yang ini dia. Nah, ini yang ditunjukin ya oleh panah. Jadi jawabannya itu adalah yang B ya, sip. Lanjut, kita ke nomor 3. Wah, ini lumayan panjang ya, malas banget bacanya juga. Tapi apa boleh buat ya, sebagai pelajar kita khusus yang membacanya juga ya. Oke.
Diperhatikan ya, perhatikan juga PC kalian, laptop kalian atau handphone kalian gitu ya. Kalian lihatnya dua dua apa ya, dua layar gitu ya, baik itu layar dari streaming ini dan layar kalian lihat soal gitu ya, karena nantinya saya akan pindahkan slide slide jawabannya tuh ke slide berikutnya gitu ya. Jadi kalian nggak akan bisa lihat si soalnya lagi gitu, kalian lihat soal, lihat pembahasan gitu ya. Oke. Di sini seorang pedagang beras akan membuat beras dengan cara mencampur beras jenis A dan beras jenis B. Beras campur yang pertama terdiri dari 2 kg beras jenis A dan 4 kg jenis B. Sedangkan beras campur yang kedua terdiri dari 4 kg jenis A dan 5 kg beras jenis B. Beras yang tersedia untuk jenis A dan jenis B berturut-turut adalah 40 ton dan 53 ton. Jika harga jual beras campur jenis pertama adalah 30.000 dan harga jual beras jenis kedua adalah 40.000, penjualan maksimumnya itu berapa gitu ya. Oke. Sampai sini udah ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, pertama kalian buat dulu model matematikanya ya. Nah, beras jenis A itu dibutuhkan apa? 2 kg tipe 1 dan 4 kg tipe 2 gitu ya. Modalnya tuh berapa? 40 ton. Ingat, 1 ton tuh berapa kilo? Ya, 1000. Ya, betul, 1000 ya. Jadi nantinya ini kali dengan 1000 ya, supaya perbandingannya sama. Masa di sini kilo, di sini ton? Kan nggak adil ya. Oke, kalau adil gimana? Kita buat ke dalam bentuk kilogram semuanya ya. Otomatis yang ton ini kita convert dalam bentuk kilo gitu ya. Jadinya 40 kali 1000 nantinya. Begitu pula yang ini. Nah, maka yang didapat persamaannya adalah 2x tambah 4y kurang dari sama dengan 40.000. Dan jenis yang keduanya 4x tambah 5y kurang dari 53.000. Nah, ini kali 2. Yang ini kita kali 1 ya. Eliminasi. Jadinya 2x kali 2, 4x, 4y kali 2, 8y, 40.000 kali 2, 80.000. 4x kali 1, ya pokoknya kali 1 mah hasilnya ini lagi ya gitu ya. Lalu kita kurangkan ya. Kita kurangi. 4x-nya habis. Coret-coret. 8y kurangi 5y, 3y. 80.000 kurangi 27.000 berapa? 80.000 kurangi 53.000, sorry. Berapa? 27.000 ya. Sip. Y-nya berapa? Ya, 9.000 rupiah. Betul sekali. Substitusikan ke 2x tambah 4y kurang sama 40.000 ya. Oke. Kita substitusi nilainya 9.000, maka yang dapat adalah 2x tambah 4 kali 9.000 kurang dari 40.000. Kemudian 2x kurang dari 40.000 kurangi 36.000. 36 di mana? Ya 4 kali 9.000 aja ya. Bisa ya. Oke. Jadinya dapatnya berapa? 2x kurang dari 40.000. Oke, 4.000 ya, sorry. By the way, jika di sepanjang video ini ucapan dan tindakan itu sering apa ya? Kalau apa saling bertolak belakang, mau dimaafkan ya, karena nih kakak maksud saya menjelaskannya berpacu dengan waktu gitu ya. Kalaupun penjelasannya terlalu cepat, kalian bisa mempause per detiknya gitu, dimana oh itu kayaknya terlalu cepat, pause gitu ya. Nah, pause aja gitu ya kalau intinya. Tapi kalau kalian lihat pembahasan ini dengan seksama gitu ya, insya Allah ya, meskipun secepat kilat, bahkan orang yang ngejelasin sambil nge-rap juga pasti bisa lah memahaminya gitu ya. Oke. Dapatnya berapa? 2x kurang dari 4.000 ya. Sip. Atau x-nya berapa? Kurang dari 2.000. Kemudian kita buat grafik untuk menentukan titik kritis ya. Nah, 13.150. Ini udah tahu cara menentukan titik kritisnya? Ya, seperti biasa ya. Kita buat ini tuh udah bentuk dikali apa, dibuat 00 gitu loh. Ini y-nya dibuat 0, hasilnya berapa? Hasilnya kan nanti dapat x-nya. Y-nya dibuat 0, hasilnya berapa? Dapat segitu gitu ya. Nah, begitu pula garis yang ini. 20.000 juga sama, dapat dari mana? Yang ini aja 4y kurang dari 4.000 nya berapa gitu ya. Kayak gitu aja, sip. Nah, dapatlah titik potong. Titik potongnya mana? Titik yang ini ya. Sip. Titik kritisnya di mana? Di titik ini ya, 13.250, titik 22.000 dan 9.000. Ini tuh dibacanya tuh 13.250,0 ya. Cuma 0 kan yang udah tulis ya. Kalau ini 2.000, 9.000, kalau ini dibacanya 0,10.000 ya. Sip. Jadi titik kritis yang kita uji nanti ke fungsi z-nya, titik ini, dan ini ya. Sip. Uji titiknya ke fx sama dengan 30.000x tambah 40.000. Nah, kalau masukin 0 sini kan udah pasti 0 ya. Tinggal ini aja ya. 10.000 kali berapa ini teh? 40.000 ya. Hasilnya berapa? 400 juta ya. Wow, mantap. Kemudian kalau kita masukin titik 13.150,0 ke fungsi ini, jadi berapa? 397.500 ya. Sip. Kalau kita uji titik 2000,9.000 ke fungsi ini, dapatnya berapa? 420 juta. Jadi mana yang paling besar? Yang ini ya, 420 juta ya. Maka jawabannya yang mana? Yang C. Sip. Lanjut. Nomor 5. Perhatikan gambar berikut.
Oke, perhatikan ya, perhatikan. Sebenarnya ini ada cara cepatnya, bahkan cepet banget itu. Tapi mengingat di sini kakak lebih mengutamakan konsep, jadi kakak ngejelasinnya berdasarkan, sorry, kok jadi pakai subjek kakak sih? Maksud saya gitu ya. Saya pakai fx gitu ya, langsung fx. Nah, di sini ujinya 0,3, min 1,0 dan min 3,0 gitu ya. Sip. Kita uji. Ini 0,3, ini min 1,0, dan ini min 3,0. Diketahui. Nah, ini kan fungsi fx-nya kan. Nah, kalian masukkan nilai ini ke sini. Nah, yang fx ini kita bisa nyatakan juga dalam bentuk y gitu ya. Y atau y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Substitusikan setiap titik fx, artinya nih masukkan nilai 0,3, kalian masukin setiap ini 0, ini 0 untuk apa? Untuk x. Yang 3 ini untuk apa? Untuk y gitu ya. Nah, masukin ke sini nih. Kursornya kelihatan. Ini ya. Nah, oke. Lanjut. Nah, 0,3 kita masukkan. Jadinya kan berapa? 3A kali 0 kuadrat ditambah B kali 0 tambah C. Jadinya berapa? Ini kan 0, 0 tambah C ya. C kan? C sama dengan berapa? 3. Sip. Kemudian, ini persamaan 1 ya. Kemudian min 1,0. Yang ini ya, min 1,0. Masukin. X-nya min 1, Y-nya 0. Jadi dapatnya berapa? 0 dikali 0 sama dengan A dikali min 1 kuadrat tambah B kali min 1 ditambah C. Jadi A min B tambah C sama dengan 0 ya. Ini kita beri nama apa? Persamaan yang kedua. Kemudian kita masukin min 3,0. Kalau kita masukin min 3,0, nah dapatnya berapa? Ini kan 0 sama dengan A dikali min 3 pangkat 2 ditambah B kali min 3 tambah C kan. Atau dapatnya berapa? 9A dikurangi 3B tambah C sama dengan 0. Ini kita beri nama persamaan yang ketiga. Lanjut. Substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 dan 3. Nah, persamaan 1 kan C sama dengan 3 kan? Ya, cemplunginnya ke sini. Oh, sorry, maksud saya substitusi ya. Itu cemplungin bahasa apa lagi? Oke. A min B tambah 3 sama dengan 0, oke. Kemudian dia akan menghasilkan apa? Implikasinya A min B sama dengan min 3 ya. 3-nya pindah ruas jadi min ya, kalau di sini plus. Kemudian 9A min 3B tambah 3 sama dengan 0, dia akan berimplikasi dengan 9A min 3B sama dengan min 3. Sip. A min B sama dengan min 3, 9A min 3B sama dengan min 3, kita eliminasi ya. Eliminasi yang ini kali 3, yang ini kali 1 ya. Sip. Makanya dapat berapa? Ini kali 3 semua. A kali 3, 3A min B kali 3, min 3B, min 3 kali 3, min 9. Kemudian ini 9A kali 1, 9A min 3B kali 1, min 3B, min 3 kali 1, min 3. Sip. Lalu diapain? Tambah dikurang. Kurang ya, supaya min 3B nya habis. Dapatlah berapa? Min 6A ya. 3A dikurangi 9A berapa? Min 6A. Min 9, min 3, ya kan min ketemu min, ya plus ya. Min 9 tambah 3 jadi min 6. A-nya berapa? A-nya sama dengan 1 ya. Sip, karena min 6 bagi 6, 1. Oke, kita dapat A-nya 1, kita dapat juga C-nya sama dengan 3. Substitusi ya ke A min B sama min 3, makanya dapat berapa? 1 dikurangi B sama min 3, atau B sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Oke, dapat disimpulkan nilai A-nya berapa? 1, B-nya 4, C-nya 3. Maka dia akan A-nya lebih dari 0, dan B-nya lebih dari 0, dan C-nya lebih dari 0. Gitu ya, jadi jawabannya yang A ya. Soalnya sedikit, tapi penjabarannya panjang, nggak apa ya. Yang penting kalian paham konsep. Karena konsep itu sangat penting ya, dibandingin kalian menghafal gitu. Menghafal bisa, tapi kalau yang namanya menghafal tapi kalian nggak tahu asal usul dari mananya kan, ketika ditanya itu dari mana, ya udah dari sananya, gak bisa gitu ya. Oke, skip yang tadi ya. Lanjut. Agar fungsi hx sama dengan akar x kuadrat min 16 per x terdefinisi. Oke, saat dalam bentuk akar tuh gimana sih supaya terdefinisi? Dia tentunya harus lebih besar dari sama dengan 0 kan? Ya kan? Oke. Jadi fungsi x kuadrat min 16 ini lebih x kuadrat min 16 per x ini harus lebih besar sama 0. Dan pembahasannya. Nah, ini dia syaratnya. Si x harus lebih besar sama 0. Maka x kuadrat min 16 segini ya. Kalau kita difaktorkan jadi apa? X plus 4, x min 4 per x lebih besar dari 0. Kita buat garis bilangan. Pembuat 0-nya adalah yang ini min 4, yang ini 0, yang ini 4 ya. Kita uji di atas 4 berapa? Misalnya 5 gitu ya. Tahu kan ya? Masukin 5 coba. 5 tambah 4 positif. Maksudnya 9 kan positif. 5 kurangi 4, 1 positif. Terus 5 positif. Positif kali positif bagi positif, positif kan. Otomatis selang-seling
positif negatif gitu ya. Positif negatif positif negatif. Nah, ini dia daerah yang diminta ya, yang lebih dari. Nah, min 4 kurang dari X kurang dari 0 atau X-nya lebih dari 4. Nah, ada pertanyaan, kenapa yang 0 ini nggak pakai sama dengan? Ayo, kenapa? Karena ingat, di penyebut atau di bawah ini dia tidak boleh 0 ya, makanya kita buat sini kurang dari 0. Jadi si 0 ini nggak masuk. Yang masuk tuh bolehnya min 4 sama 4. Karena kalau di atas min 4 atau 4, 0 lebih besar dari sama dengan 0, betul atau tidak? Betul ya? Gitu. Jadi di sini tandanya harus kurang dari, bukan kurang dari sama dengan ya. Maka jawabannya adalah yang A. Lanjut, nomor 7. Udah 20 menit nih. Aduh, oke. Fungsi FR gitu ya, GR gitu ya. Nah, ini GX gitu ya. Ini FOG. Dia fungsi komposisi gitu ya. Ini GX-nya X min 1. Ini bacanya tuh FGX gitu ya nanti ya. Sama dengan X pangkat 3 min 4X. Nilai dari F2 itu berapa? Nah, kita dapatnya fungsi GX-nya dulu. X min 1. Misal GX itu sama dengan Y, maka Y-nya berapa? X min 1 kan? Nah, atau X-nya berapa? Kita buat X tambah 1. Ini min 1-nya pindah luas. Jadi X sama berapa? Y plus 1 kan? Nah, maka dapat apa? F bundaran G gitu, X gitu ya. X pangkat 3 min 4X. Nah, si X itu apa? Nah, ini dia fungsinya. Yaitu adalah Y kan? Dapatlah FY sama dengan Y plus 1 pangkat 3 min 4 dikali Y plus 1. Nah, kita ubah lagi dalam bentuk X, jadinya berapa? 4 Fx sama dengan X plus 1 pangkat 3 min 4 dikali X plus 1. Maka yang dapat berapa? Nah, kita masukin F2 ya. Kayak ini yang ditanya. Maka dapat berapa? F2 sama dengan 2 tambah 1 pangkat 3 min 4 kali 2 tambah 1. Hasilnya berapa? Iya, betul sekali. 27 dikurangi 12 sama dengan 15. Atau jawabannya yang C. Sip, lanjut. Nomor 8. Diketahui Fx sama dengan akar 2x tambah 3 dengan x-nya tidak lebih besar dari sama dengan min 3 per 2 ya. Oke, ini syarat apa? Ini syarat akar ya. Oke, jika jika f pangkat min 1 adalah inverse dari fungsi fx, nilai dari f inverse 3 itu berapa gitu ya. Oke. Nah, kita kan dapat fx-nya segini. Nah, kita misalkan fx itu sama dengan y. Nah, kuadratin kedua ruas. Dapatnya apa? Y kuadrat. Nah, kalau akar dikuadratin jadi gimana? Akarnya hilang kan? Jadi y kuadrat sama dengan 2x plus 3. Nah, kita buat ini x sama dengan sesuatu. Maka yang dapat apa? Y kuadrat min 3 sama dengan 2x. Atau x-nya berapa? X-nya adalah y kuadrat min 3 per 2. Dapat. Nah, ini tuh si inverse. Nah, dapatlah f inverse x sama dengan x kuadrat min 3 per 2. Masukin inverse yang diminta, yaitu adalah 3. Masukin 3 kuadrat 9 kurangi 3 6 6 bagi 2 3 ya, saudara-saudara. Jawabannya yang B ya. Sip. Lanjut. 9. Diketahui matriks A, yaitu A, B, 4, 7, B, 3, 7, 1, 6, dan C, 11, 4, 4, 19, 70. Jika A, B sama dengan C, nilai A tambah B berapa gitu ya. Oke, ingat, di matriks dia tidak mendukung sifat komutatif ya. Kecuali kalau soalnya dimodifikasi sedemikian hingga supaya dia komutatif gitu ya. Tapi secara umum dia tidak komutatif. Jadi di sini kan ada A kali B. Aku maunya B kali A supaya enak gitu. Enggak ya, nggak bisa ya. Kita nggak bisa melakukan seperti itu. Karena ingat, A kali B tidak sama dengan B kali A ya secara umum untuk matriks. Jadi kita buat ini A kali B sama dengan C. Oke. Nah, ini soalnya udah dilihat ya. Dicatat dulu ya kalau itu. Oke. Kita lanjut ke pembahasannya. Nah, ini dia. A kali B sama dengan C. A-nya AB 47, B-nya 3716 sama dengan C. C-nya adalah 11, 44, 19, 70. Yang artinya ini kali baris kolom ya. A kali 3, 3A. 4 kali 3, 12. B kali 1, B. 7 kali 1, 7. A kali 7, 7A. 4 kali 7, 28. B kali 6, 6B. 7 kali 6, 42. Sama dengan yang ini ya, yang kita tulis ulang. Nah, dapatnya ini kan. Nah, dapatnya persamaan ini ya. 3A tambah B sama berapa? 11. Kemudian 7A tambah 6B sama dengan 44. Kemudian pastikan lagi dia akan boleh 3A tambah B sama dengan 11, dan dia juga akan boleh 7A ditambah 6B sama dengan 44 ketika 12 tambah 7 ini benar nggak sama yang seberangnya? 19. Benar ya? 12 tambah 7 sama berapa? 19. 28 tambah 42 benar nggak? 70. Benar ya? Oke. Kalau dua pernyataannya udah benar, maka pernyataan yang di atasnya juga benar ya. Lalu diapain? Lalu kita eliminasi ya. Eliminasi. Dapatlah ini ya, kali 6. Yang bawah kali 1 ya. Ini kali 6 jadi berapa? 18A. Ini jadinya berapa? 6B. Yang ini berapa? 66 ya. Sip. Dapatnya ini kan. Nah, 7A kali 1 ya, tulis ulang aja ya. Kalau kali 1 mah.
Kemudian kita kurangi ya supaya 6B-nya tereliminasi. Dapatlah 18 dikurangi 7A, 11A, 66 kurangi 44, 22, A-nya berapa? 22 bagi 11, 2 ya. Substitusikan ke 3A tambah B sama dengan 11. Jadi 3 kali 2 ditambah B sama dengan B-nya adalah 5 ya, karena 3 kali 2, 6. 11 kurangi 6 ya 5. Nah, A tambah B-nya berapa? 2 tambah 5. Aduh, yang artinya kayak gini, intinya A tambah B ya, mantap. A tambah B-nya adalah artinya 2 tambah 5 ya, sama dengan berapa? 7. Jawabannya apa? D ya. Sip, lanjut. Last one for this section. Misalkan dibacanya apa ini ya? A inverse, A bayangan kali ya. Itu bacanya A inverse aja dulu ya. A inverse min 2, min 1 dan B inverse 11,4 adalah bayangan titik. Oh, bukan inverse ketang, yaitu bayangan, sorry ya. Yaitu nah titik A yang ada pangkat 1 gini itu disebut bayangan dari ini gitu ya. Nah, jadi A pangkat 1 gini, min 2 min 1 ini bayangannya dari ini gitu, min 1,0. Kalau B pangkat I tanda koma gini, 11,4 ini dari mana? 1,3 oleh transformasi matriks X berordo 2 kali 2. Oke, kita nggak tahu ya matriksnya tuh berapa aja, tapi yang pasti dia dikasih tahu berapa. Ordonya 2 kali 2, artinya ada A, B, C, D gitu ya. Oke, artinya apa? Persegi ya. Nah, jika bayangannya yang C itu adalah min 1,1, maka bayangan titik C itu berapa gitu ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Makanya dapat kalau A min 2, min 1, dia dapat dari mana? Dari min 1,0 ya. Sip. Kalau nilai B-nya 11,4, dia dapat dari 1,3. Kalau min 1, min 1 dia dapat dari X, Y ya. Nah, ini yang kita cari ya. Sip, ini yang kita cari. Nah, kita butuh informasi lain. Oke. X aksen ya, aksen ini bayangannya ya. Sama dengan ini. Nah, ini matriks si X-nya. Matriks X kita ubah dalam bentuk A, B, C, D ya. Karena kita nggak tahu matriks itu apa. Nah, kita cari tahu masing-masing A, B, C, D-nya itu berapa aja gitu ya. Dikali apa? X, Y, titik asalnya. Nah, kita untuk kerjakan yang A dulu. Dapatnya ini kan, substitusi. Nah, yang ada pangkat inverse kayak gini, sesuaikan ya. Min 2, min 1, taruh sini. A, B, C, D, tulis ulang. Kemudian X, Y, ini tulis ulang di sini. Nah, ini kali apa? Kali baris kolom ya. A kali min 1, min A. C kali min 1, min C. B kali 0, 0. D kali 0, 0. Jadi nantinya A ditambah 0, min C sama 0 gitu ya. Gitu. Jadi C-nya berapa? A-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 1 ya. Udah bisa kan cara ngalin matriks kan? Kalau belum bisa, boleh PC ya, atau bisa IT-nya ditanya lagi gitu ya. Di sini kakak skip ya, karena lumayan agak udah cukup lama ini ya. Di sini ada B inverse 11,4. Bayangannya berapa katanya tuh? 1,3 ya. Nah, 1,3, 11,4, 11,4. Kemudian ini A, B, C, D tetap ini 1,3 ya. Nah, ini 11,4 sama dengan A ditambah 3B tambah C tambah D. Dari mana ini? Kali baris kolom ya. A kali 1 A, C kali 1 C, B kali 3 3B, D kali 3 3D. Maka yang dapat adalah A tambah 3B. Yang ini ya, A tambah 3B sama dengan 11. Kemudian kita masukkan nilai B sama dengan 3. Dapat B-nya sama dengan 3. Nah, kemudian C tambah 3D sama dengan 4. Maka dia akan mendapatkan nilai D sama dengan 1. Nah, kalau kita masukin X aksen Y aksen sama dengan, nah ABCD tadi kan. Nah, ABCD kita udah ada. A-nya 2, B-nya 3, C-nya 1, D-nya 1. Sekarang kita masukin untuk yang titik C ini. Nah, ini dia min 1 min 1 2 3 1 1 ya. X, Y. Nah, yang kita butuhkan X, Y gini kan. Nah, ini kita lakukan apa? Kita lakukan inverse ya. Nah, si 2 3 1 1 ini kita inverse kan. Tapi ingat, kalau dia di sebelah kiri, dia harus di seberang kiri lagi sini ya. Nah, di sini saya tulis hasilnya aja ya. Intinya gini, 2 3 1 1 ini kalian pindah ruaskan ke sini, tapi dapat inverse ya. Ingat di sebelah kiri. Lalu kalikan baris kolom, maka dapat hasilnya adalah ini min 2 1 ya, atau jawabannya yang C. Oke. Mungkin cukup sekian ya pembahasan singkat tentang latihan ujian nasional 10 dari 40 gitu ya. Mungkin beberapa saat kemudian saya akan mencoba lagi membuat pembahasannya lah untuk nomor 11 dan sampai seterusnya gitu ya. Kemudian mungkin sekian aja gitu ya yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan meskipun saat ini sedang dilanda musibah gitu ya seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia.
Semoga kita dijaga oleh Yang Maha Kuasa gitu ya, oleh Allah. Amin. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. See you.